Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa bisa cepat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini hari yang ajaib Tuhan. Ada satu panggilan mulia dan tertinggi. Berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Supaya setiap orang Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa menerima keselamatan dan pertobatan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu Tuhan datang atas Indonesia Tuhan. Atas setiap provinsi sampai seluruh Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan kami percaya, kami tahu kegenapan rencanamu. Tidak ada satupun kegenapan kehendak-Mu yang akan gagal atas Indonesia Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, buat kami Tuhan, menangkap hati-Mu, kembali berdiri dengan kuat. Kami tahu Indonesia memanggil kami Tuhan, untuk berdoa dan terus berdiri Tuhan. Sampai Tuhan genap rencana-Mu atas bangsa kami. Mari Tuhan bicara supaya firman-Mu Tuhan membuat kami menangkap dan mencintai Engkau, mencintai bangsa ini. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Mari buka slide-nya. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saya pernah melihat, saya katakan pendoa itu melakukan pemetaan ya. Ternyata lengkungan nih ini Indonesia nih ya. Itu gambar bicara tangan Tuhan saudara. Tangan Tuhan yang sedang memegang Indonesia. Tangan Tuhan ada atas Indonesia saudara. Bangsa Indonesia ini saudara, saya percaya dan saya merasakan banget bangsa yang dicintai Tuhan. Ada banyak firman Tuhan, ayat-ayat yang berbicara tentang Indonesia. Nubuat atas Indonesia saudara. Nah, 3,5 abad saudara. 3,5 abad ya, 350 tahun bayangkan Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Tetapi yang ajaib kekayaan bangsa Indonesia meskipun sudah dijajah 350 tahun loh saudara. Bukan 3,5 tahun loh, kalau 3,5 tahun itu Jepang ya saudara. Ini 300 bayangin, 350 tahun tapi kekayaan bangsa Indonesia tidak pernah habis saudara. Ajaib saudara. Indonesia itu ya diciptakan Tuhan, kekayaan alamnya luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, Indonesia merdeka pada tahun 1945, kita tahu semua 17 Agustus 1945 saudara. Indonesia merdeka bukan karena upah dari Belanda, bukan saudara. Karena Indonesia mengerti bangsa ini bertekad. Bangsa ini mau mengambil kehormatan dan bertekad bahwa Indonesia tidak mau dijajah, Indonesia harus merdeka. Jadi melalui ya hasil jeripayah perjuangan anak-anak bangsa saudara. Bukan upah Belanda saudara. Tapi saya tahu itu hati digerakkan oleh Tuhan. Namun saudara, walaupun Indonesia sudah merdeka saudara. Tetapi kita tahu saudara, masih ada banyak Indonesia yang dalam tanda kutip dijajah ya. Di jiwa di rohnya saudara. Dijajah oleh roh yang gak kelihatan saudara. Kita tahu di Indonesia saudara. Dan kita harus berdoa untuk hal ini. Ada banyak hal yang memang PR kita berdoa untuk Indonesia. Salah satunya juga saudara. Kekayaan kita terus menerus diambil, dijarah oleh para koruptor. Korupsi masih di mana-mana saudara. Koruptor ya. Orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Niat jahat, licik saudara. Memperkaya diri. Tapi bagaimanapun saya melihat sejarah Indonesia itu luar biasa. Kalau engkau mau mencintai bangsa ini. Kalau engkau mau berdoa buat Indonesia, engkau harus kenali sejarah bangsa, sejarah sebuah negara yang engkau ada di dalamnya. Orang mengatakan Indonesia saudara,
Negara dikatakan gemah ripah loh Cinawi. Coba orang Jawa bisa artikan gak? Gemah ripah loh Cinawi. Apa sih artinya? Kurang lebihnya saudara. Negara yang Kus Plus aja nyanyiin ya. Bukan lautan hanya kolam susu katanya. Indonesia tuh ya nanam apa aja best jadi saudara. Kolam susu saudara, emas peraknya saudara. Emas di Papua ya. Sungai-sungainya penuh dengan emas. Biji emas saudara. Belum nikel, belum di Riau saudara. Kekayaan alamnya luar biasa. Batu bara apa coba disebutkan? Indonesia saudara. Makanya bangsa-bangsa lain ngincar Indonesia saudara. Dan letak bangsa ini strategis banget. Diapit oleh ya antara dua benua. Rakyat Indonesia hidup dalam dua musim. Kita hidupkan di Indonesia enak toh, musim kemarau dan musim penghujan aja saudara. Coba di luar negeri 5 musim saudara. Termasuk musim salju. Saudara pikir musim salju enak? Ya enak kita di Indonesia sekali-sekali kalau ke sana musim salju. Tapi kalau saudara tinggal di sana musim salju, saya tinggal pernah ya kira-kira 1 minggu atau 5 hari di Alberta di sana itu tuh apa tuh Kanada itu. Minus 25 derajat saudara. Begitu masuk rumah kuncinya ketinggalan itu mau dicari orang yang punya kuncinya belum buka. Di depan pintu udah gemeteran saudara nggak tahan. Ayo kita masuk lagi di mobil karena di mobil ada heaternya ada pemanas saudara. Nggak tahan saudara. Saya bilang saya nggak mau ke Alberta lagi. Saya bilang kalau minus 25. Kadang-kadang bisa minus 10 sih lebih rendah lagi. Tapi minus 25 nggak kira-kira. Saudara tahu nggak tiup ya. Kasih air ya. Air biasa nih dilempar ke udara saudara. Jadi es batu saudara. Tak saudara langsung saudara. Ini telinga ya saudara ya. Ini telinga bisa ya saudara putus saudara. Saking dinginnya. Indonesia saudara punya 2 musim aja sehingga saudara kita punya kemampuan bekerja yang gak ada batasnya. Terus menerus kerja di sana musim dingin. Sekolah libur saudara. Salju di depan rumahnya sudah bertumpuk-tumpuk harus beresin saljunya. Mana bisa jalan-jalan penuh salju saudara. Libur anak sekolah. Kerja libur tapi di sini kerja gak ada batasnya. Saya berdoa buat Indonesia. Nggak ada rakyat yang miskin dan bodoh dan malas saudara. Nggak ada saudara. Kita berdoa untuk itu saudara. Amin. Indonesia ini kalau rakyatnya ya sadar dan kerja keras. Udah jadi menurut saya ya. Negara yang paling kaya. Serius saudara. Nggak ada utang. Serius saudara. Nah, saya mau cerita. Bagaimana negara Korea. Tahun berapa itu kira-kira 20 tahun 30 tahun yang dinyatakan negara miskin ter-8. Bam Korea naik saudara. Tapi saya mau berkata lagi 17 Agustus itu ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Ternyata saudara saya baca sebuah buku. Dasar negara Indonesia pada waktu diproklamirkan 17 Agustus. Tahu gak dasar negaranya Pak? Piagam Jakarta saudara. Bukan Pancasila. Piagam Jakarta. Tapi yang ajaib. Saya mau berkata ada tangan Tuhan yang bekerja, yang campur tangan dalam 24 jam sebelum 24 jam malahan. Kurang dari 24 jam, bam dibalik. Diganti saudara, apa? Pancasila. Dasar negaranya berubah menjadi Pancasila saudara. Saudara tahu Pancasila 5 sila itu Tuhan bekerja di dalamnya. Ketuhanan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memeluk 5 agama. Kita bisa hari ini beribadah karena Pancasila saudara. Karena tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang bekerja dengan dahsyat. Amin. Ajaib saudara. Bukankah itu sesuatu yang mustahil? Tapi itu yang dibuat Tuhan saudara. Karena ada tangan yang tidak kelihatan. Sesuatu yang sangat mustahil dibuat oleh manusia. Tapi ada tangan Tuhan yang pegang Indonesia. Pelajari sejarah bangsa kita. Sejarah kekelamannya, sejarah kemenangannya. Itu membuat kita semakin mengerti, semakin kita tahu banget bahwa Tuhan itu sangat mencintai bangsa yang luar biasa ini. Nah, kalau kita udah mengerti itu, kita balikan keadaan sejarah bangsa ini. Amin.
Jangan sampai yang terpuruk itu kita terus, ini mah memang Indonesia mah ya, negara yang gini dari dulu juga. Itu perkataan saudara harus dicabut semua, amin. Tapi kita berkati Indonesia, balikan semuanya saudara. Nah lanjut saudara, tahun 65 saudara, bergerak terus ya. Peristiwa G30S, Gerakan 30 September PKI. Mengubah Pancasila. PKI bersikeras dan membunuh para pemimpin bangsa waktu itu. Mengubah Pancasila menjadi paham komunis. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat menggenggam Indonesia. Bekerja, mengerjakan Indonesia. Saudara tahu itu gagal total. Padahal sudah terencana dan rapi saudara. Saudara lihat filmnya coba. Tapi gagal total. Amin saudara. Ajaib saudara. Lagi ya saudara. Apakah itu dikatakan kebetulan? Saya berkata bukan kebetulan. Tangannya memegang Indonesia. Dari peristiwa G30 SPKI ini saudara. Pada waktu itu negara bangsa Indonesia. Negara dalam keadaan tertekan karena peristiwa itu saudara. Dalam keadaan itu hancur saudara. Situasi politik ekonomi bergoncang semua. Tapi itu menjadi prasyarat kebangunan rohani terjadi saudara. Saudara tiba-tiba kairos Tuhan datang atas Indonesia. Bam! Kurun 6 tahun maksudnya. Kurun 6 tahun. Dalam zaman itu saudara 1965 ya. Sampai dengan tambah 65 1971. Ajaib saudara. Kurang lebih 7 juta orang Indonesia terutama di Pulau Jawa. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dahsyat saudara. Terjadi kebangunan rohani. Yang belum pernah terjadi sebelumnya saudara. Jadi mulanya kurang lebih 2 juta. Kemudian berkembang saudara. Sampai 7 juta saudara. Mereka bertobat karena KKR. Karena seorang pengkhotbah? No saudara. Karena saudara Tuhan memberikan kehausan atas bangsa Indonesia. Haus akan cari Tuhan saudara. Dahsyat saudara. Jadi terjadi kegelapan tapi terang Tuhan bersinar. Amin. Kemuliaannya menjadi nyata. Saudara pada waktu itu orang Kristen apakah menerima gereja? Ternyata waktu itu begitu kairos Tuhan datang, gereja Tuhan menolak mereka saudara. Karena orang Kristen lebih sayang sama gedung gerejanya, takut dibakar. Orang Kristen takut saudara menerima mereka. Padahal itu kairos Tuhan datang. Kairos Tuhan itu datang saudara yang gak bisa diulang saudara. Bak dalam sekejap dan bus saudara. Meledak. Itu di mana saudara kita harus menjala jiwa-jiwa, tarik mereka segera. Tapi kairos Tuhan itu terlewat saudara. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita hari ini saudara. Menyadarkan bahwa Tuhan itu sesungguhnya sangat mencintai bangsa ini. Dan Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dan ajaib. Amin. Jangan sampai kita orang Kristen, umat Tuhan gak ngerti ini saudara. Jadi Tuhan sedang melawat bangsa ini. Gereja jangan sampai tidak siap. Gereja jangan sampai mementingkan denominasinya, mementingkan kepentingannya sendiri. Ada kairos Tuhan ya saudara atas bangsa-bangsa sebenarnya saudara. Bukan Indonesia tok sebenarnya. Saudara pada tahun 1266 sampai 1271 ya. Jadi melalui beberapa keadaan ceritanya ya, kerajaan Mongol nih yang dipimpin Kubilai Khan nih ya pada waktu tahun itu tahun 1200-annya. Nah, ada 3 bersaudara, salah satunya Marco Polo. Pasti saudara pernah dengar kata Marco Polo ini, kalau saudara ingat ya baca sejarah ya. Marco Polo ini orang barat saudara ya. Nah, bisanya 3 orang bersaudara ini ya, orang barat ini ya, salah satunya Marco Polo bisa masuk menjadi penasehat Kubilai Khan coba. Nah, Kubilai Khan kan raja Mongol saudara. Nah, apa yang terjadi?
Kebaikan itu bertanya berbagai pertanyaan tentang Yesus Kristus. Dan dijawab dengan jelas tentang kematian, penyaliban Yesus Kristus. Penginjilan terjadi saudara. Akhirnya Kubilaikan mendengar itu. Hatinya tersentuh dan Kubilaikan menangis. Dan berkata, kok ada ya Allah yang seperti itu. Tuhan yang mau mati. Dan apa yang terjadi saudara? Kubilaikan itu dijamah Tuhan dan dia berkata, cepat katanya, dia berpesan, datangkan 100 orang misionaris untuk bangsaku ini. Saudara tahu? Kemudian saudara apa yang terjadi saudara? 100 misionaris sudah mengajar di seluruh wilayah negaranya itu saudara. Tapi pada tahun 1271 saudara, bukannya 100 misionaris yang datang. Cuman hanya 2 orang, bayangin saudara. Yang 2 orang itu juga akhirnya saudara mereka melarikan diri dan pulang ketakutan saudara. Dengan bangsa yang memang bengis dan kejam ini. Ya. Saudara bayangkan saudara. Kita orang Kristen ya saudara. Sering kayak gitu kan, terlalu santai, terlalu ya takut dan gak berani untuk menginjil saudara. Ketidakpuasan ini saudara membuat kegagalan gereja umat Tuhan. Lewat kairos Tuhan saudara. Kairos adalah suatu waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Begitu orang menangkapnya saudara. Bam, terjadi terobosan, terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang dahsyat saudara. Nah setelah peristiwa G30 SPK itu yang tadi saya katakan, ya, 7 juta orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tersebar saudara. Kemudian saudara, ajaib saudara. Tuayan berjalan dengan dahsyat dan ajaib. Saudara tahu hari-hari itu saudara, itu masuk 1965, bam. Kekristenan, pertumbuhan gereja naik saudara. Gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya mau berkata suatu masa yang baru sudah datang atas Indonesia, amin. Kairos baru sudah datang atas Indonesia. Kegerakan telah tiba atas Indonesia. Jadi dimulai sejak itu saudara, saya mau berkata saudara, kairos Tuhan, lawatan tuayan itu, kegerakan itu terus masih berjalan. Sampai hari ini, sampai sekarang, amin. Dan sedang menuju klimaksnya, amin. Akan ada sebuah ledakan yang besar saudara. Gelombang lawatan tuayan yang terbesar. Ledakan yang besar, kuasa Tuhan membawa lawatan tuayan terbesar yang belum pernah terjadi atas Indonesia. Mei 98, reformasi. Presiden Soeharto lengser. Kita berganti-ganti presiden. Partai 1, partai 2, menang partai, kalah urus. Pokoknya zaman itu saudara, Indonesia dicekam ketakutan, pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan, penjarahan. Saudara lihat itu, saya ada di Jakarta tahun 98. Melihat itu saudara, lagi lewat saudara di jembatan itu, masa ribut sekali. Saya mobil berubah balik saudara. Bangsa Indonesia bertambah susah dan terpuruk hari itu. Bayangkan saudara, 68% penduduk Indonesia ada di bawah garis kemiskinan. Kurang lebih 40 juta orang menganggur. Pada waktu itu data mengatakan seperti ini, saya baca sebuah buku ya saudara. Secara manusia tidak ada harapan. Tetapi kita percaya sudah terbukti berabad-abad lamanya Tuhan memegang Indonesia, amin. Selalu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tangannya mengerjakan dengan dahsyat Indonesia. Melindungi Indonesia saudara. Menolong bangsa ini. Peranan kita umat Tuhan untuk Indonesia. Saya berdoa umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat. Kita harus menemukan jati diri kita. Destiny kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Kenapa kita tinggal di Indonesia? Saya berseru untuk seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia. Mesti mengerti destiny kita atas Indonesia, saudara. Saya pertama kali jatuh cinta Indonesia sebenarnya dengar dari khotbah Pak Sambiton Panggela. Itu sudah didoakan dan di-sharekan, diceritakan tentang Indonesia, bagaimana mencintai Indonesia. Saudara, Alkitab berkata Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Engkau adalah, ya, sebut namamu, atau engkau adalah umat Tuhan di Indonesia. Aku akan mendirikan jemaatku. Nah, itu dari kata eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bayangin, eklesia diberikan kuasa otoritas. Sampai alam maut gak bisa menguasai, saudara. Kata Yunaninya itu dari kata ekaleo. Kata ekaleo itu akar kata dari eklesia. Ya, akar kata dari eklesia. Yang artinya dipanggil keluar. Coba ngomong kanan kiri, gak ada orang Kristen yang nganggur. Pergi beritakan Injil, berdoa, paling tidak berdoa, minimal berdoa. Berdiri buat bangsa ini. Mungkin saudara bisa beri tenaga saudara, uang saudara, apapun dikerjakan untuk Indonesia, saudara. Dipanggil keluar, bukan duduk-duduk santai ya, bukan tidur-tiduran, dipanggil keluar. Coba ngomong, aku dipanggil keluar. Untuk apa, saudara? Dipanggil keluar, ya, artinya apa? Seperti gini loh, saudara, kelompok masyarakat yang dipanggil keluar, yaitu umat pilihan Tuhan yang dipanggil keluar untuk berdiri di pintu gerbang kota, ya, di pintu gerbang, ya, untuk mengambil keputusan, menetapkan yang mempengaruhi sebuah bangsa, sebuah negara. Jadi kita itu dipanggil sama Tuhan, memutuskan, mengambil keputusan untuk nasib bangsa Indonesia loh, saudara. Kuncinya apa sih, saudara? Saudara, Alkitab juga berkata, saudara, ya, lagi ya dipanggil keluar. Nah, jadi sekali lagi, saudara, kita menentukan, mempengaruhi nasib sebuah bangsa, saudara. Saya berdoa umat Tuhan, ya, menjadi garam dan terang. Berdoa, saudara, kita bisa mempengaruhi, ya, ada anak-anak Tuhan masuk lembaga-lembaga pemerintahan. Kita bisa memberikan pengaruh sosial, politik, ekonomi, pendidikan. Bahkan semua aspek kehidupan bangsa ini, apa aja yang bisa masuk tembusi, saudara. Dengan apa, saudara? Nilai-nilai kerajaan Tuhan. Supaya apa? Sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, sampai Indonesia. Pemerintahan penuh kemuliaan Tuhan, saudara. Ada keselamatan dan pengenalan akan Tuhan. Kemuliaan dan pengenalan akan Tuhan masuk, saudara, atas seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Apapun itu. Berdoa, saudara. Bu, saya gak bisa, Bu, masuk pemerintah. Bu, saya gak bisa, Bu, nginjil. Saudara, setiap orang bisa nginjil, cuma ngomong kesaksian hidup gimana di zaman Tuhan. Apa susahnya, saudara? Saudara lakukan sesuatu, melayani orang. Itu Injil diberitakan. Dia tahu siapa saudara. Kita punya Roh Kudus, saudara. Alkitab berkata kalau Roh Kudus turun atas kamu, Tuhan Roh Kudus memberikan kuasa, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi sudah diperlengkapi semua. Lagi, saudara, Matius 16:19 dikatakan, lanjut, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Coba ngomong, kita diberi kunci kerajaan surga loh. Diberi kunci kerajaan surga, bayangin. Saudara, kalau diberi coba kunci hotel aja, ya, kunci rumah mahal, rumah mewah. Ini kunci kerajaan surga, bayangin. Pernah gak sih ngebayang? Saya kebayang kerajaan surga sehebat itu, dahsyat. Diberikan kuncinya, ada rahasia, ini kuncinya nih, kamu kasih nih, tak kasih. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga.
Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi kita ngomong sesuatu nih di bumi, di sini nih ya, di dunia. Aku ikat semua kegelapan atas Indonesia. Semua kerusuhan, huru hara, krisis ekonomi, apalagi sudah kematian sia-sia, bencana alam tsunami. Aku ikat semua kegelapan ini. Bam, di surga terikat saudara. Apa yang aku doakan, apa yang kau doakan, apa yang kau katakan, aku buat itu, aku lakukan itu kata Tuhan. Surga sepakat, bam, bayangin. Diberikan kunci kerajaan surga, dipercaya, jadi Tuhan itu sepakat. Surga sepakat saudara, amin. Ngomong surga sepakat dengan kita. Melalui apa? Perkataan, pengakuan, ketetapan kita. Melalui perkataan, memutuskan, menetapkan. Bayangin, surga sepakat saudara. Apa yang kau lepaskan di bumi ini. Bam, open heaven, surga. Lepaskan semua, open heaven. Aku lepaskan kebangunan rohani atas Indonesia. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Surga bersorak-sorai gempita. Lepas open heaven saudara. Surga turun ke bumi, itu namanya saudara. Bayangin. Matius 16:19, surga menyentuh bumi. Surga memeluk bumi saudara. Ajaib saudara. Dengan doa kita bisa saudara. Doa itu menjalankan keputusan Tuhan di bumi ini. Dahsyat sekali. Kita diberi mandat, kepercayaan, kehormatan oleh Tuhan. Maka terjadilah, datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi ini Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Dengan kita berdoa seperti itu saudara, Matius 16:19 saudara. Kerajaan Tuhan datang saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dahsyatnya kehendak rencana Tuhan terjadi di bumi ini. Seperti di surga. Ketika kita mengerti saudara dengan doa ini. Kebangkitan doa mendatangkan kebangunan rohani terbesar. Mendatangkan pemulihan yang dahsyat. Menahan semua saudara gerakan iblis. Semua apapun yang iblis buat. Rencananya dibatalkan. Amin. Saudara saya mau berdoa dan saya saudara ngerti ini. Dengan singkat saya mau jelaskan kesaksian. Saya pernah ke Korea. Saya lupa itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Kurang lebih ya. Waktu di gereja Yonggi-cho saudara. Belajar dari cerita ya. Cerita tentang bagaimana Korea negara. Waktu saya ikut tur. Si tour guide-nya ngomong gini saudara. Negara Korea tahun berapa dia sebutin lupa. Kira-kira mungkin 30 tahun yang lalu. Apa 25 tahun yang lalu ya. Dia cerita katanya. Menjadi negara termiskin nomor 8 di dunia. Waktu itu ya negara ini, rakyat ini katanya. Tiap hari makannya bubur sampai kalau hari ini makan bubur katanya orang Korea pada mau muntah. Karena bubur terus zaman dulu saudara. Nah kimchi ya kayak gitu aja saudara. Sangat miskin. Kamu katanya tinggal di Indonesia, kamu tanahnya subur, nanam apa aja. Bangsa ini Korea bergerak, bangun kerja keras saudara. Mereka saudara tiba-tiba ada satu gerakan doa muncul saudara. Dimulai dari Yonggi-cho, saudara baca bukunya Dimensi keberapa itu, dimensi ilahi saudara tentang doa menembus alam roh saudara. Kebangunan rohani yang hebat terjadi. Ketika Yonggi-cho saudara memproklamirkan ya. Tentang gerakan doa yang berkobar dan menyala. Semua gereja di Korea Selatan itu saudara. Tiba-tiba saudara bergerak tiap pagi jam 5. Bunyikan lonceng. Lonceng itu berbunyi. Semua gereja saudara. Jam 5 pagi pendoa semua kumpul di gereja saudara. Terutama ibu-ibu. Ya emak-emak jangan menggosip. Emak-emak jangan merasa usianya sudah usia tidak menjadi jaminan kayak kita lemah.
Tapi ada roh yang menyala saudara. Itu wanita mama, berdoa semua saudara. Saudara doanya gimana? Terima kasih Tuhan, lindungi bangsa. Mereka berdoa berdiri. Pada tahun itu saudara, saya mendengar ya cerita ini. Mereka berdoa berdiri dan tubuhnya bergoncang. Tubuhnya bergoncang, teriak. Doanya bukan doa yang kalem-kalem, teriak semua. Teriak dan bergoncang-goncang. 10 tahun yang lalu saya di gereja mereka juga. Kita doa berhadap-hadapan saudara. Ya Pak Agung bilang, ayo semua berdoa. Engkau orang Indonesia dengan orang Korea, bahasanya apapun tidak peduli, doa bersama-sama, berhadapan, doa berhadapan bergandengan tangan gini-gini saudara, tubuhnya bergoncang-goncang saudara. Doa yang berkobar, doa yang menyala saudara, membuka pintu surga, menutup portal maut saudara. Dahsyat saudara. Saya mau berkata saudara, kalau tidak ada orang yang berdoa buat Indonesia, saya mau ngomong ya saudara, habis negara ini. Kerusuhan bakal terjadi, bencana alam, sakit penyakit, resesi. Karena saudara, rencana musuh, rencana iblis mau buat Indonesia pecah. Indonesia saudara mengalami kerusuhan. Tapi saya mau berkata ini rencana musuh loh, ini bukan yang akan terjadi, amin. Jadi rencana musuh bisa digagalkan, amin. Semua bisa ditahan, apa yang harus ditahan kita tahan semua, amin. Maka negara ini akan terluput saudara, amin. Saudara menentukan, coba pegang tanganmu, Indonesia ini nasibnya saudara di tangan Tuhan tapi di tanganmu juga. Doa sangat mempengaruhi. Jadi kalau rencana iblis BBM bakal naik, harganya melonjak. Rencana iblis sekali lagi bisa dibatalkan. Itu rencana bukan yang akan terjadi, amin. Jadi sekali lagi saudara, bahan-bahan pokok akan dibuat langka, susah saudara. Itu rencana iblis saudara. Resesi. Kudeta saudara. Saya berdoa saudara jadi jemaat yang jangan diem aja gak ngerti apa-apa atas nasib bangsa ini. Indonesia tidak baik-baik saja saudara. Perlu terus didoakan. Tahu gak doa penyembahan hari ini menyapu gelombang kejahatan, gelombang kerusuhan, gelombang semua yang bukan dari Tuhan. Yang iblis rencanakan itu, bayangkan. Jadi kenapa kita tadi 1 jam berdoa dan menyembah Tuhan, menyembah, apa maksudnya? Karena ini saudara, Indonesia rawan saudara. Coba saudara baca di medsos, Indonesia kan rawan sekali. Masyarakatnya begitu centing apa aja, geger apa saudara. Kepada Indonesia, Tuhan berkata, ada sebuah janji khusus untuk Indonesia. Betapa Indonesia dicintai Tuhan saudara. Janji khusus ini saudara mengungkapkan kerinduan hati Tuhan yang dalam untuk Indonesia. Memberikan harapan yang pasti. Dan Tuhan tahu bahwa bangsa ini akan dipulihkan. Itu tertulis dalam Yesaya 60 ayat 7-9. Janji khusus untuk Indonesia. Segala kambing domba Kedar, kau berfirman kambing domba Kedar. Coba lagunya. Kau berfirman kambing domba Kedar, serta Nebayot kan berhimpun padamu. Engkaulah yang dinanti-nantikan, pulau yang jauh dan ujung-ujung bumi. Ya, kambing domba akan dipersembahkan di atas mezbahku. Tuhan tuh menangis untuk Indonesia. One day Indonesia dipersembahkan di mezbah Tuhan. Hati Tuhan rindu seperti itu saudara. Dan ini akan menyemarakkan rumah keagunganku. Pak Petrus pernah khotbah. Jadi belum semarak ya. Belum ya.
belum bergegap gempita bersorak-sorai, sebelum Kedar Nebayot datang sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan rindukan pemulihan itu, saudara. Jadi waktu itu hampir 3.000 tahun yang lalu, seorang nabi bernama Nabi Yesaya, dia melihat, ya, nabi kan pelihat, ya, melihat jauh. 3.000 tahun loh, saudara. Aduh, nabi itu ya selalu ya gitu dikasih penglihatan Tuhan, tidak waktu itu aja ya saudara, bisa berapa tahun, bisa berapa abad. Ini 3.000 tahun diberi penglihatan. Jadi dia gak bisa melihat dengan jelas. Ini bangsa apa ini? Ini negara mana? Ini zaman apa ini, kata Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya melihat itu, saudara. Dahsyat dan ajaib untuk Indonesia. Jadi dari sebuah buku saya baca, saudara, dari 200 negara di dunia ini katanya ya. Jadi ayat ini adalah yang paling cocok buat Indonesia katanya, dari 200 negara di buku menulis ya. Paling cocok buat Indonesia. Kenapa? Dilihat dari apa? Dilihat dari ciri-cirinya. Dilihat dari karakteristiknya. Dari ciri-ciri dan karakteristik bangsa ya. Ini cocok seperti yang ditulis Yesaya nih. Sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Katanya yang pertama ya. Karena negeri ini, saudara. Negeri ini keturunan Kedar dan Nebayot, saudara. Jadi ayat ini pas banget untuk Indonesia, saudara. Yang kedua, negeri ini, saudara, memiliki banyak pulau. Walaupun Pak Petrus pernah bilang bahwa Indonesia yang keempat, ada negara-negara yang juga punya banyak pulau. Tapi bagaimanapun 17.000 pulau lebih, bayangin 17.380 pulau tuh, wih banyak banget, saudara. Negeri yang mempunyai banyak pulau. Ya. Lagi negeri yang jauh dari Yerusalem, sangat jauh dari Yerusalem, saudara. Melintasi benua-benua, saudara. Melintasi negara-negara kalau mau ke Yerusalem. Nah, ujung bumi ada di Indonesia. Karena di Indonesia masih tertinggal zaman prasejarah. Kita tinggal di ujung bumi, saudara. Ya, itu ada di Papua ujung bumi katanya. Ya, puluhan suku masih hidup secara primitif itu di Papua, saudara. Lagi, negeri yang berlimpah. Slide-nya lanjut. Negeri yang berlimpah emas dan perak. Fakta membuktikan bahwa Indonesia itu berlimpah kekayaan alamnya. Berlimpah kekayaannya dari Tuhan. Hutannya ya, damar, rotan dan segala macam karet. Indonesia hebat, luar biasa. Kekayaan alam Indonesia sangat berlimpah, saudara. Maka Tuhan berkata ya, di ayat itu juga, saudara, akan datang berduyun-duyun. Anak bungsu datang kepada kita dan bertanya, siapakah Isa Al-Masih itu? Lanjut, saudara, ada pesta raya keselamatan dan pertobatan atas bangsa Indonesia. Mereka akan menyembah, beribadah dan menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang selama ini mereka cari. Ada seorang berkata, saya katanya bertobat karena bukan dari nabi, katanya, bukan karena rasul. Nabi dan rasul katanya bisa ya, mati, saudara. Tapi saya bertobat karena Tuhan Yesus, juru selamat saya, Tuhan dan juru selamat saya, yang tidak mati, bangkit dan hidup. Itu, saudara. Saya berdoa saudara mengerti ini. Indonesia ada di tangan Tuhan. Terakhir, mari berdoa Indonesia kembali. Ismail is coming home, kembali kepada Bapa. Indonesia masuk masa keemasan. Amin. Semua janji dan mimpi, apa yang kita doakan untuk Indonesia menjadi nyata. Tidak ada penundaan lagi. Coba ngomong, tidak ada penundaan lagi. Lawatan Tuhan harus terjadi. Indonesia harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segera dan amin.
Indonesia. Bangkitlah para pahlawan. Bangkitlah para pahlawan. Semua penduduk negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, terdengar nyanyian sorak-sorai pujian kemenangan. Masa keemasan Tuhan menjaga Indonesia. Kiara lapas sete, kiara lapas sete, kiara. Masa keemasan. Amin. Hari ini kami menetapkan dan memutuskan Indonesia dilawan Tuhan. Sudah datang. Bersama katakan bangkitlah. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada bencana alam yang mematikan. Kami berkata semua perpecahan dipatahkan, tidak ada kerusuhan, kemarahan, kebencian, kejahatan disingkirkan. Bangkit jadi yang termaju. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali, dalam kendali Tuhan. Kami berkata Tuhan, utara, selatan, barat, timur, atas Indonesia, semua rencana iblis, semua apapun yang iblis mau buat atas Indonesia, rencana jahat, semua rancangan yang jahat digagalkan. Bangkit jadi yang termaju. Bangkitlah Indonesia. Saudara, izinkan hari ini juga saudara berdoa untuk Indonesia. Satu kalimat saja, saudara berdoa untuk Indonesia. Tuhan, aku berdoa untuk Indonesia. Saudara berdoa untuk Indonesia, kerinduanmu untuk Indonesia. Saudara berkata 85% lebih penduduk Indonesia akan bertobat. Saudara berkata, saya berdoa gedung sebelah jadi dengan cepat Tuhan, supaya banyak anak bungsu belajar dan terus pergi menginjil, memenangkan lebih banyak lagi saudara-saudaranya. Saudara berdoa hari ini. Apa yang kau katakan hari ini? Aku menetapkan, aku memutuskan Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Saudara katakan itu. Saya menetapkan, saya memutuskan tidak ada pertumpahan darah, kerusuhan, kekacauan, pemberontakan, kudeta atas Indonesia. Saudara berdoa sesuai kerinduanmu untuk Indonesia. Berdoa untuk Indonesia. 1 juta doa akan naik di hadapan Tuhan, membuka pintu surga. Surga turun ke bumi. Atmosfer ilahi, atmosfer haus dan lapar kebenaran, pertobatan keselamatan melanda Indonesia. Ketika Elia sungguh-sungguh berdoa, Elia manusia biasa, tetapi Elia sungguh-sungguh berdoa, maka benar-benar terjadi apa yang dikatakan dan didoakan itu. Bangkitlah. Bangkitlah negeri. Pak Petrus berdoa. Amin. Jadi negeri terkaya. Bangkitlah negeriku. Jadi negeri terkaya. Lumbung pangan dunia. Jadi bangsa yang terkuat. Bangkit jadi yang termaju. Bangkitlah Indonesiaku. Indonesia. Indonesia. Sekali lagi katakan Indonesia. Indonesia. Ini kami dan Indonesia berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kami dan Indonesia. Kami terima berkat keselamatan itu. Roh kami jadi kuat,
jiwa kami sehat, keluarga kami harmonis, tubuh kami disembuhkan, ekonomi kami diberkati, untuk kami terus melakukan pekerjaan Tuhan tanpa kendala. Kami terima berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya, katakan